Naura dan Raymond sudah kembali ke kamar hotel mereka. Naura tampak sibuk merapikan pakaian ke dalam koper. Keduanya sepakat mengakhiri liburannya di Paris dan akan melanjutkan perjalanan mereka menuju Maldives. Mas masih nggak menyangka kamu punya ide begitu, sayang, Raymond berkata sambil membantu Naura merapikan pakaian ke dalam koper mereka. Hahaha, wanita seperti Amanda pantas mendapatkan itu, Mas, Naura tertawa menanggapi perkataan suaminya itu. Semua yang terjadi adalah rencana Naura untuk memberi pelajaran pada wanita matre seperti Amanda. Itu juga balasan karena Amanda yang berusaha mengganggu rumah tangganya dengan Raymond. Naura sengaja meminta Raymond untuk mengajak Amanda bertemu. Ia juga menyampaikan rencananya pada suaminya itu. Dan Raymond mengikuti semua kemauan istrinya itu. Dan saat Raymond dan Amanda berbicara, Naura sengaja meminta resepsionis untuk menghubungi kamar Julian. Naura meminta resepsionis untuk mengatakan pada Julian kalau Amanda perlu bantuan di taman hotel. Setelah itu, Naura mulai memantau apa yang dibicarakan Amanda bersama suaminya itu. Saat Amanda berusaha memeluk Raymond, membuat Naura disulut emosi. Tapi semua itu ia tahan agar rencananya berjalan lancar. Tak lama setelah itu, Julian datang mencari Amanda. Dan Julian melihat kekasihnya itu sedang bersama Raymond. Julian cukup lama berada di belakang Amanda dan Raymond, pria itu menyimak apa yang dibicarakan Amanda pada Raymond. Sampai akhirnya Julian keluar yang membuat Amanda terkejut. Dan situasi tak terkendali lagi. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan Naura tentunya. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga si Julian itu ya, sayang, Raymond merasa kasihan juga pada Julian. Itu salah dia sendiri percaya sama wanita seperti Amanda. Dan Mas juga bodoh pernah jatuh cinta sama model begituan. Naura mulai mengomel dengan tangan yang sibuk bekerja merapikan barang bawaannya. Iya, Mas bodoh, hanya kamulah keputusan terbaik yang pernah Mas ambil dalam hidup ini. Mas bersyukur punya istri kayak kamu, Raymond menanggapi perkataan Naura dengan santai. Bukan itu maksudku, Mas, Naura cengengesan ke arah Raymond. Makanya jatuh cinta itu jangan lihat wajah cantiknya saja. Tapi juga lihat sifatnya, Naura jadi seperti ibu yang menceramahi putranya. Kamu simpan nasihat itu untuk anak kita kelak. Mas sudah nggak perlu nasihat itu lagi. Karena Mas sudah menemukan wanita terbaik, Raymond mengecup pipi Naura dengan cepat. Mas. Naura berteriak sambil memegang pipi bekas ciuman Raymond. Apa sebaiknya kita olahraga dulu sebelum ke Maldives ya? Raymond bertanya dengan senyum tersungging di sudut bibirnya. Nggak mau. Capek tahu, Mas, Naura langsung paham dengan apa yang dimaksud suaminya itu. Raymond tertawa mendengar jawaban istrinya itu. Naura pun ikut tertawa karena Raymond yang tertawa. Udah ah, Mas, ayo bantuin cepat, Mas. Biar kita cepat berangkat. Aku malas ketemu sama ulet keket lagi, Naura berkata setelah tawanya berhenti. Ulet keket. Raymond tampak bingung dengan apa yang dimaksud Naura. Iya, ulet keket. Itu loh, Mas, mantan kekasihmu yang kegatelan itu. Naura mengatakan siapa ulet keket yang ia maksud. Hahaha, kamu nyebut Amanda dengan ulet keket. Raymond kembali tertawa mendengar perkataan istrinya. Panggilan yang diberikan ke Amanda terdengar sangat lucu. Wanita itu kan gatel kayak ulet. Panggilan yang cocok kan, Mas? Hehehe, Naura tertawa kecil menanggapi perkataan Raymond. Iya, cocok, sayang, Raymond mengiyakan dengan tawa yang belum berhenti. Keduanya kembali melanjutkan aktivitasnya packing barang bawaannya. Dengan sesekali mengobrol dan tertawa. Indonesia, lokasi pemotretan Kayla. Ares sedang memperhatikan Kayla yang sedang melakukan pemotretan terakhir untuk produk furniture perusahaannya. Ini adalah proyek terakhir, setelah itu kontrak kerjasama antara Kayla dan perusahaan Ares akan berakhir.
Mengingat kontrak Kayla yang akan berakhir membuat Ares merasa sedih. Mungkin ia akan kesulitan mencari alasan untuk bertemu Kayla nantinya. Kayla berjalan ke arah kursinya, setelah selesai mengambil gambar terakhir. Wanita itu mulai meminum air mineral botol yang diberikan oleh sang manajer. Gimana, Hani? Sudah selesai, kan? Tadi itu yang terakhir, kan? Ares sudah berdiri di samping Kayla dengan banyak pertanyaan untuk si wanita. Udah kok, udah selesai. Yang tadi pengambilan terakhir kok. Kayla menampakkan senyum lebarnya sambil meletakkan air mineral botol yang dipegangnya. Mau makan siang enggak? Ares bertanya sambil duduk di kursi samping Kayla. Boleh, mau makan di mana? Kayla menjawab dengan cepat tanpa berpikir terlebih dahulu. Kita cari kafe terdekat aja, gimana? Ares kembali bertanya karena belum ada ide mau ngajak Kayla makan di mana. Oke, ayo. Kayla langsung berdiri dari duduknya sambil meraih tas yang ada di dekatnya. Ia sudah siap untuk berangkat bersama Ares. Ares mengikuti Kayla berdiri, pria itu juga berjalan mengikuti Kayla yang akan berpamitan kepada sang manajer. Kak, aku mau pergi makan siang dulu sama Ares. Kayla berpamitan kepada Liam, sang manajer. Sekarang, Liam menatap heran pada Kayla yang tampak sumringah penuh kebahagiaan. Iya, sekarang. Udah ya, Kak, aku pergi dulu. Kayla menarik tangan Ares untuk segera beranjak menjauh dari sana. Cek cek cek. Kayla. Giliran diajak makan sama Pak Ares jadi sumringah begitu. Masih aja belum sadar sama perasaan sendiri, Liam, sang manajer, berkata sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah Kayla. Dengan melihat reaksi Kayla pada Ares saja, orang lain bisa menebak kalau wanita itu punya perasaan pada Ares. Tapi sepertinya wanita itu agak sulit memahami perasaannya sendiri. Ares dan Kayla terus mencari kafe terdekat yang bisa mereka jadikan tempat mengisi perut mereka. Tak butuh lama, keduanya menemukan apa yang mereka cari. Ares dan Kayla sepakat makan di kafe yang pengunjungnya tidak terlalu ramai itu, agar bisa mengobrol lebih leluasa nantinya. Kali ini entah makan keberapa Kayla bersama Ares. Pria itu cukup sering mengajaknya keluar hanya sekedar untuk makan. Ares termasuk orang yang selalu memperhatikan pola makan Kayla. Selama menyelesaikan kontrak kerjanya di perusahaan Ares, ia selalu diingatkan untuk makan oleh Ares. Pria itu akan selalu datang untuk mengajaknya makan tanpa diminta. Terkadang Ares juga sering membawakannya hadiah seperti bunga, coklat, boneka, tas, dan lain-lain. Perhatian-perhatian kecil seperti itulah yang selalu membuat Kayla bahagia. Ia bahagia bersama Ares, tapi ia masih bingung dengan perasaannya pada pria itu. Ayo makan, Ares meminta Kayla untuk menyantap makanannya. Seperti biasa, Ares sudah memesan makanan untuk Kayla. Kayla hanya tinggal duduk manis menikmati apa yang dipesankan Ares untuknya. Bersama Ares, Kayla selalu diperlakukan seperti seorang putri. Hingga membuat suasana hatinya menjadi baik. Kamu juga makan dong, Kayla berkata sambil melirik ke piring berisi makanan yang ada di hadapan Ares. Iya, ayo kita makan. Ares menanggapi perkataan Kayla sambil meraih sendok makan dan bersiap untuk menyantap makanannya. Kayla mengikuti Ares, ia juga mengambil sendok dan mulai menyantap makanan yang ada di hadapannya. Keduanya mulai makan dengan tenang. Ares larut dalam pemikirannya sendiri. Ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan ke depannya. Waktu yang diberikan Kayla untuk menaklukkan hatinya tidak lama lagi. Tapi ia belum bisa juga mendapatkan hati wanita itu. Hatinya semakin gusar saat mengingat percakapan Kayla dan manajernya tempo hari. Kayla berkata tak punya perasaan sama sekali padanya setelah apa yang dilakukannya untuk Kayla. Mengingat itu tentu saja membuat hatinya terluka dan ia juga jadi tidak percaya diri lagi untuk mendapatkan wanita yang ada di hadapannya sekarang. Walaupun Kayla tidak bisa mencintaiku, setidaknya aku bisa menghabiskan waktu bersama Kayla sampai waktu yang diberikan Kayla berakhir, Ares bergumam di dalam hatinya.
Ia mencoba menguatkan hatinya untuk menerima apapun keputusan Kayla nantinya. Ares. Suara seorang wanita yang menyapanya membuat lamunan Ares menjadi buyar. Dengan cepat ia menoleh ke arah sumber suara. Kinan, Ares terkejut dengan wanita yang berdiri di hadapannya sekarang. Wanita cantik itu adalah teman akrab Ares saat kuliah di luar negeri. "Hai, kamu apa kabar?" Kinan menyapa Ares dengan mengajak bersalaman serta cipika-cipiki kanan-kiri. "Hai, Kinan, kabarku baik. Kamu gimana?" Ares menyambut salam Kinan. "Aku juga baik, Res. Aku nggak ngangka bisa bertemu kamu di sini," Kinan menjawab dengan tersenyum. "Aku juga nggak ngangka. Ayo, duduk, Nan." Ares mengajak Kinan untuk duduk bersamanya dan Kayla. "Makasih, Res." Kinan duduk di kursi kosong yang ada di hadapan Ares dan Kayla. "Kamu kapan kembali ke Indonesia? Kok nggak ngabarin aku?" Ares bertanya saat Kinan sudah duduk di hadapannya. "Aku kembali bulan lalu, Res. Mau ngabarin kamu, tapi aku nggak punya kontak kamu lagi. Aku udah ganti handphone, Res." Kinan memberitahu alasan kenapa ia tidak bisa ngabarin Ares saat kembali ke Indonesia. Ares dan Kinan sibuk mengobrol berdua. Sedangkan Kayla hanya diam menyimak apa yang diobrolkan keduanya. Ares terlihat akrab dengan wanita yang baru datang itu, hal itu tentu saja membuat Kayla cemberut merasa tidak senang. Kayla berdehem membuat Ares dan Kinan menoleh secara bersamaan. Ini siapa, Res?" Kinan baru menyadari keberadaan Kayla di sana. "Aduh, aku sampai lupa, Kinan, kenalin, ini Kayla." Ares mencoba memperkenalkan Kayla pada Kinan. "Oh, kamu lagi sama teman kamu ya?" "Hai, aku Kinan." Kinan mengulurkan tangan ke arah Kayla. Mendengar Kinan menyebut Kayla sebagai temannya membuat Ares ingin membantah perkataan Kinan. Ares ingin sekali mengatakan kalau Kayla adalah kekasihnya, wanita yang ia cintai. Tapi perkataan itu tidak keluar sama sekali dari mulutnya. Ia tidak berani mengatakan, takut Kayla tidak senang jika ia mengatakan mereka pacaran. Karena sampai detik ini, yang Ares tahu, Kayla menerimanya dan berpacaran dengannya hanya karena terpaksa. Kayla masih belum menerima Ares sepenuhnya. "Hai, aku Kayla." Kayla menyambut tangan Kinan dengan enggan. Entah kenapa ia jadi tidak senang dengan keberadaan Kinan yang terlihat akrab dengan Ares. Apalagi saat Kinan menyebut dirinya sebagai teman Ares. Kayla tambah tidak suka mendengarnya. Setelah berkenalan dengan Kayla, Kinan kembali berbincang dengan Ares. Wanita itu tidak mempedulikan keberadaan Kayla di sana. "Anggota geng kamu apa kabar, Res? Masih sering ngumpul nggak?" Kinan bertanya soal sahabat-sahabat Ares. "Kami masih sering ngumpul kok." "Oh ya, Raimon udah nikah loh." Ares memberikan informasi mengenai sahabatnya Raimon. "Itu sih aku tahu, Res. Orang beritanya ada di mana-mana." Kinan berceletuk menanggapi perkataan Ares. Iya, Raimon kan terkenal. Udah kayak selebritis aja." "Hehehe," Ares berkata diringi tawa setelahnya. "Cuma yang bikin aku penasaran itu istrinya. Kok nggak dipublish ya?" Kinan bertanya soal istri Raimon. "Aku juga nggak tahu alasan jelasnya. Yang aku tahu, istrinya tidak suka diketahui banyak orang. Apalagi harus masuk berita sana-sini," Ares menjelaskan. "Oh, gitu ya, kapan kalian ngumpul? Ajak aku dong," Kinan berkata sambil cengengesan ke arah Ares. "Aku tahu kamu mau apa. Iya deh, nanti kalau kumpul lagi, aku kasih tahu kamu," Ares menanggapi perkataan Kinan dengan santai. Kinan memang kenal dengan para sahabat Ares. Karena mereka satu kuliah dulunya. Raimon, Ares, Bram, dan Dion satu universitas dengan Kinan. Jadi, tidak heran lagi jika Kinan menanyakan sahabat-sahabat Ares. Kayla terus menyantap makanannya, sedangkan Ares dan Kinan terus mengobrol sambil sesekali tertawa.
Keakraban keduanya membuat dada Kayla seperti tersulut api emosi. Ia semakin tidak tenang melihat kebersamaan Kayla dengan Ares. Hati Kayla mulai gelisah melihat Ares yang tertawa bersama wanita lain tepat di hadapannya. Ia juga bingung dengan perasaannya sendiri, kenapa ia tidak tenang jika Ares bersama wanita lain. "Res, aku minta nomormu dong. Biar kita bisa kaling-kalingan nantinya," Kinan berkata sambil membuka handphonenya untuk mencatat nomor Ares. "Oh, nomor handphone ya, bentar ya." Ares mengeluarkan handphonenya dan berniat memberikan nomornya pada Kinan. 08, Ares mulai menyebut angka nomor handphonenya. Namun, belum selesai menyebut semua angka nomor handphonenya, ia terhenti karena Kayla yang tiba-tiba berdiri dari duduknya. "Tunggu." Kayla berkata sambil berdiri dari duduknya. Reaksi Kayla berhasil membuat Ares dan Kinan menoleh ke arahnya. Mendapati reaksi keheranan dari keduanya membuat Kayla menahan malu. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. "Kamu kenapa, Kai?" Ares bertanya dengan heran pada Kayla yang mengejutkannya itu. Itu," Kayla tampak bingung harus berkata apa. Ia bereaksi spontan saat Ares ingin memberi nomornya pada Kinan. Ia sendiri juga bingung kenapa ia begitu. "Kenapa, Kai?" Ares kembali bertanya, sedangkan Kinan ikut memperhatikan Kayla. "Itu, aku mau ke toilet." Kayla menjawab dengan cepat setelah menemukan ide agar tidak malu di hadapan Ares dan Kinan. Kayla sudah berjalan cepat menuju toilet. Ia melarikan diri dari tatapan keheranan Ares dan Kinan. "Aku kenapa sih?" Kayla mengutuk dirinya sendiri sambil memukul pelan kepalanya. Kayla semakin bingung dibuatnya. Ia merasa tidak senang jika Ares terlalu akrab dengan wanita lain. Ia juga tidak suka melihat Ares tertawa bersama wanita lain. Ia juga tidak suka Ares memberikan nomornya pada wanita lain. "Apa aku cemburu ya?" Kayla bertanya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kayla menepis pikiran yang terlintas dalam benaknya. Ia memungkiri jika dirinya mulai jatuh hati pada Ares. "Aku tidak boleh begini. Aku harus segera kembali," Kayla berkata setelah menatap dirinya di dalam kaca yang tertempel di dinding dekat wastafel toilet. Kayla keluar dari toilet dengan langkah gontai. Ia terus berjalan menuju meja tempat Ares dan Kinan berada. Saat melihat Ares dan Kinan tertawa dari kejauhan, semakin membuat perasaan Kayla menjadi gelisah. "Ini tidak boleh dibiarkan," Kayla berkata sambil melangkah semakin cepat menuju meja Ares dan Kinan. Setelah sampai, Kayla langsung melakukan apa yang ada dalam benaknya. Ia ingin menjauhkan Kinan dari Ares. "Hani, ayo kita kembali," Kayla berkata sambil memegang pundak Ares dengan mesra. Ares menatap Kayla dengan tercengang tidak percaya, begitu pula dengan Kinan. Ia tidak menyangka Kayla akan memanggilnya dengan Hani. Panggilan yang hanya ia yang selalu mengucapkannya. Ares menatap Kayla tanpa berkedip sama sekali. "Kamu belum mau kembali?" Kayla kembali bertanya pada Ares. Iya. "Ayo kita kembali," Ares menjawab dengan cepat setelah sadar dari keterkejutannya. "Kinan, aku dan kekasihku duluan ya. Kami masih ada kerjaan," Ares berpamitan pada Kinan. Kayla tersenyum saat Ares menyebut dirinya sebagai kekasih. Ia tersenyum hingga membuat Kinan merasa heran. "Dia beneran pacarmu, Res?" Kinan bertanya pada Ares dengan wajah keheranan menunggu jawaban. "Iya, Kayla kekasihku," Ares menjawab dengan tersenyum ke arah Kayla. "Udah ya. Kami duluan," Ares kembali berkata dan berpamitan meninggalkan Kinan. "Ya, udah. Hati-hati ya, jangan lupa kabari aku kalau kalian kumpul lagi," Kinan berkata setelah Ares berpamitan. "Oke, siap." Ares mengiyakan permintaan Kinan. Setelah itu, ia berlalu meninggalkan Kinan yang masih menatap kepergian keduanya. Ares tersenyum sambil menggenggam tangan Kayla. Ia masih diliputi rasa bahagia karena Kayla memanggilnya dengan sebutan Hani.
Bukan hanya Ares, Kayla pun ikut tersenyum dan tersipu malu dengan panggilannya pada Ares di depan orang lain. Ia tanpa sadar melakukan itu karena tidak senang melihat Ares yang tertawa bersama Kinan. Di sepanjang perjalanan di dalam mobil, keduanya hanya terdiam menikmati perjalanan menuju kediaman Kayla. Ares masih bingung kenapa Kayla tiba-tiba memanggilnya Hani di depan Kinan. Ia masih memikirkan kemungkinan yang ada. Sampai ia menemukan titik terang dan mulai menyimpulkan apa yang terjadi. Jangan-jangan Kayla cemburu pada Kinan, Ares bergumam dalam hati dan setelah itu tersenyum menahan tawa. Tawa Ares tidak tertahankan lagi. Ia tertawa saat mengingat Kayla yang cemburu pada Kinan. "Kamu kenapa tertawa begitu?" Kayla merasa heran melihat Ares yang tertawa tiba-tiba. "Enggak kok, Hani. Aku teringat Kinan tadi." Ares mencoba memancing reaksi Kayla. Benar saja, Kayla tiba-tiba cemberut saat Ares menyebut nama Kinan. Wanita itu seperti tidak senang Ares membicarakan Kinan. Ares tidak menyangka Kayla bisa terlihat cemburu pada Kinan. Padahal, Kinan hanya sebatas sahabat saja baginya. Mungkin karena belum tahu kenyataan sebenarnya membuat Kayla cemburu pada Kinan. Padahal, sebenarnya Kinan itu telah lama suka dengan Bram, salah satu sahabat Ares. Kinan menyukai Bram dari saat pertama kali Ares memperkenalkan ia dengan para sahabatnya. Kinan langsung jatuh hati pada Bram saat pandangan pertama. Sampai sekarang, sepertinya Kinan masih menyukai sahabatnya itu. Terlihat dari cara Kinan yang meminta Ares untuk mengajaknya berkumpul saat ia dan para sahabatnya berkumpul. Kinan pasti ingin bertemu dengan Bram. "Aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan," Ares tersenyum dalam hati. Ia tahu apa yang akan ia lakukan ke depannya untuk membuat Kayla benar-benar mencintainya. Ia punya ide yang terlintas dalam benaknya, dan idenya itu akan berhubungan dengan Kinan. Ia akan meminta bantuan pada Kinan.